Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Lutfi Ramadhani Arsam dengan NIM 2406085.020. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai peran guru sebagai fasilitator dalam era kelas modern. Nah, tentunya di sini saya akan mempresentasikan mandiri dan merupakan tugas dari dosen pengampu dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Dalam era pendidikan modern, peran guru telah mengalami transformasi yang signifikan atau bisa disebut dengan perubahan yang sangat mencolok seperti itu. Nah, tidak lagi sekedar menjadi penyampai informasi, guru kini juga berperan sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, guru tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas siswa. Selanjutnya, nah, di bagian pertama ada fasilitas pembelajaran. Nah, di fasilitas pembelajaran ini ada berbagai macam pembahasan juga. Yang pertama itu mendorong partisipasi siswa, di mana guru harus menciptakan suasana yang memungkinkan siswa merasa nyaman untuk berpartisipasi. Ini dapat dilakukan melalui teknik bertanya, mendorong keterlibatan, penggunaan kelompok kecil, dan aktivitas berbasis proyek yang menarik. Nah, contohnya itu seperti banyak yang dilakukan oleh dosen sekarang, yang dimana dia akan menunjuk beberapa siswa agar mereka juga dapat merasakan yang namanya berpartisipasi aktif, dan juga di mana dosen itu membentuk kelompok agar kita dapat berdiskusi dengan materi-materi yang telah disediakan oleh dosen. Baik, slide selanjutnya. Nah, di bagian kedua itu menyediakan sumber belajar. Guru perlu menyediakan akses ke berbagai sumber seperti artikel, buku, dan teknologi digital. Penggunaan sumber belajar yang bervariasi dapat membantu siswa memahami materi dari berbagai perspektif dan meningkatkan minat belajar mereka. Seperti sekarang kita menggunakan Google Meet untuk belajar, dan kadang juga beberapa dosen itu membiarkan kita untuk melihat buku, melihat artikel, dan lain-lainnya. Nah, asalkan pada artikel ini kita mencantumkan nama-nama artikelnya dan siapa yang membuat artikel tersebut. Baik, selanjutnya. Di bagian ketiga itu ada mengadaptasi metode pengajaran. Guru perlu menyesuaikan metode pengajaran mereka agar sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Hal ini mencakup penggunaan berbagai strategi seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran komparatif, dan pembelajaran berbasis masalah untuk memastikan semua siswa terlibat dan memahami materi dengan baik. Karena di beberapa siswa itu ada beberapa macam ya siswa, ada yang misalnya suka secara dijelaskan ada juga yang misalnya baca saja bisa mengerti, ada juga yang kayak berdiskusi sama temannya baru bisa mengerti. Nah, itu maksud dari mengadaptasi metode pengajaran. Jadi guru harus menciptakan dan harus menginovasikan beberapa metode pengajaran agar para mahasiswanya itu bisa nyaman dan tidak bosan dan tidak jenuh dalam pembelajaran tersebut. Baik, slide selanjutnya. Nah, di sini ke bagian kedua ada penggunaan teknologi. Dan di sini juga ada beberapa bagian. Nah, seperti yang pertama ada platform pembelajaran online. Dengan adanya platform pembelajaran online, guru dapat menawarkan materi pembelajaran yang bervariasi dan menarik. Platform ini memungkinkan aksesibilitas dalam belajar, akses ke berbagai sumber belajar, dan interaksi antara siswa dan guru yang lebih intens. Misalnya kayak Google Meet, Zoom, ada juga kalau misalnya platform belajar itu seperti Syam Oke, yang dimana kita di situ dosen menyuruh kita untuk
absen dan mendownload modul-modul yang telah disediakan oleh dosen. Baik, slide selanjutnya. Nah, yang kedua ada aplikasi interaktif. Aplikasi interaktif seperti kuis, permainan edukasi, dan simulasi dapat membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik. Aplikasi ini mendorong keterlibatan aktif dan memperlakukan baik langsung kepada siswa sehingga mereka dapat belajar dengan cara menyenangkan. Seperti yang dilakukan oleh dosen pengampu kita yang bernama Pak Henry. Nah, dia itu kadang memberikan kepada siswanya yang namanya kuis di akhir materi pembelajarannya. Nah, itu maksud dari aplikasi interaktif yang dimana dosen memberikan pemahaman secara bentuknya kuis atau pertanyaan agar dapat mengukur siswanya apakah pemahamannya bisa sampai di mana ataukah masih ada materi yang belum mereka pahami. Nah, seperti itu. Nah, baik, slide selanjutnya. Penggunaan media sosial dalam pendidikan. Media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk mendiskusikan ide, berbagi informasi, dan kolaborasi di antara siswa. Guru dapat memanfaatkan platform ini untuk menghubungkan siswa dengan pemikir dan praktis di bidang mereka, meningkatkan pengalaman belajar. Seperti ada YouTube, di mana kita dapat mengumpulkan materi-materi yang telah kita sampaikan, dan di YouTube juga kita dapat mempelajari materi-materi yang diberikan oleh para ahli atau orang-orang yang dapat kita ambil untuk dipelajari. Misalnya juga Instagram, di mana kita bisa mengumpulkan berbagai materi, kita juga dapat berbagai materi dari aplikasi tersebut. Nah, baik, slide selanjutnya. Nah, yang di sini saya akan menjelaskan juga peran guru sebagai fasilitator. Yang pertama itu guru mendorong kemandirian belajar siswa. Dan kedua itu mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Nah, sebagai fasilitator, guru mendorong siswa untuk berpikir kritis dan analisis dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menantang dan mendorong diskusi. Nah, kadang kalau misalnya dosen bertanya ke kita, kadang kita tidak tahu jawabannya karena memang mereka sudah menyediakan untuk kita pertanyaan-pertanyaan yang harus kita pikir dan harus kita teliti begitu. Nah, selanjutnya meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif siswa. Ketika siswa merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses pembelajaran, maka motivasi mereka juga akan meningkat. Nah, guru berperan sebagai fasilitator harus menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana setiap siswa merasa nyaman untuk berbicara, bertanya, dan berbagi pendapat. Nah, adapun di sini saya akan menyebutkan satu peran guru sebagai fasilitator menurut ahli. Yang di sini ada Jerome Bruner. Jerome Bruner, seorang psikolog Amerika, memperkenalkan konsep pembelajaran berbasis penemuan. Ia berpendapat bahwa guru harus mendorong siswa untuk menemukan konsep dan prinsip secara mandiri melalui eksplorasi dan memberikan pertanyaan yang menantang dan bahan yang relevan untuk mengeksplorasi lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada contoh nyata ya. Di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh nyata yang diberikan oleh guru. Peran guru sebagai fasilitator dalam kelas modern telah mengalami kan tadi saya sudah menjelaskan peran guru itu telah meningkat ya, dan juga di sini saya akan memberikan beberapa contohnya. Kayak satu, memfasilitasi pembelajaran berpusat pada siswa. Menggunakan pembelajaran berdiferensi, guru mengamati gaya belajar masing-masing siswa dan menyesuaikan metode pengajaran. Nah, yang kedua itu menerapkan pembelajaran kolaboratif. Guru mendesain aktivitas kelompok yang mendorong siswa untuk berdiskusi, berbagi ide, dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Contohnya
misalnya proyek kelompok, debat, atau studi kasus. Nah, tentunya di jurusan kita ini kita akan dapat beberapa contoh, kayak misalnya studi kasus itu paling mencolok ya bukan universitas kita, lebih tepatnya itu di fakultas kita, yang dimana kita adalah pendidikan antropologi. Antropologi merupakan merupakan pembelajaran yang mempelajari tentang manusia dan budaya, dan ini merupakan contoh yang dapat kita kembangkan dalam studi kasus tersebut. Baik, selanjutnya saya mempersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Baik, saya persilahkan kepada Fahria untuk memberikan pertanyaannya. Penampilan mahasiswa itu keterampilan lebih bagaimana dari fasilitator membantu siswa melakukan kompetensi dan punya mampu pelajaran saya apakah perlu jelas atau suaranya mungkin cukup kecil, tapi saya mendengarkan ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Fahria mengenai tentang guru ya, guru yang memfasilitasi pengembangan kemampuan ya. Nah, di sini saya akan memberikan jawabannya, yaitu guru dapat memfasilitasi pengembangan kemampuan analisis, sintesis pada evaluasi informasi siswa melalui berbagai metode pembelajaran. Salah satu metode yang paling efektif dan mungkin sekarang lagi banyak ya yang melakukan hal tersebut yang namanya pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini seringkali kita temui pada P5, karena di P5 itu dimana kita harus membuat proyek-proyek mandiri. Kita juga melakukan pembelajaran yang memang membuat kita untuk selalu berinovasi, berkreasi, seperti itu. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini melibatkan siswa dalam proyek yang menantang dan bermakna. Nah, ini tadi yang saya maksud, seperti siswa harus mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, dan menguraikan informasi kompleks untuk memahami berbagai perspektif. Nah, siswa harus menggabungkan berbagai sumber informasi, ide, dan data untuk menghasilkan solusi kreatif dan inovatif. Nah, yang terakhir itu, siswa harus menilai efektivitas solusi mereka, menganalisis kekuatan dan kelemahan, serta menentukan langkah selanjutnya. Ada contoh penerapan PBL atau pembelajaran berbasis proyek gitu ya. Jadi kayak misalnya kita membayangkan sebuah proyek tentang suatu lingkungan di misalnya kayak di Makassar begitu ya. Nah, kita sebagai siswa harus mencari data dan sumber pencemaran tersebut, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan di masyarakat, serta aturan apa sih yang berlaku di tempat tersebut. Yang kedua itu kita harus membuat proposal. Kita harus membuat proposal solusi yang mengintegrasikan berbagai ide dan strategi untuk mengatasi masalah pencemaran tersebut. Dan tentunya terakhir kita akan mengevaluasi agar kita dapat memberikan umpan balik terhadap pencemaran tersebut. Misalnya kita memberikan teman sekelas kita atau guru
untuk memperbaiki proposal berdasarkan evaluasi yang dilakukan, karena ini dapat mendukung untuk kita bisa memberikan solusi terbaik pada kasus pencemaran lingkungan tersebut. Baik, itu saja jawaban dari saya. Apakah Saudari Fahria sudah menerima? Baik, terima kasih. Nah, karena berakhir sesi pertanyaan, berakhir juga sesi materi, di sini saya akan menyimpulkan apa sih isi materi dari materi yang saya sudah jelaskan ya dari tadi di video ini. Nah, kesimpulan, peran guru sebagai fasilitator dalam kelas modern sangat penting, karena dengan memahami dan menerapkan teknik fasilitas yang baik serta memanfaatkan teknologi, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik bagi siswa. Nah, baik, itu saja penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.